Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang kelahiran Nabi Muhammad dan perjuangannya di Mekah. Oke, kami mulai dari Melia Agustina. Baik, saya Meli Agustina. Saya akan menjelaskan tentang asal-usul diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun Gajah, tahun ketika pasukan Gajah Abraha menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun, pasukan Abraha mengalami kehancuran. Peristiwa itu terjadi kira-kira pada tahun 570 Masehi atau 12 Rabiul Awal. Setelah diasuh beberapa lama oleh ibunya, Muhammad dipercayakan kepada Halimah dari suku Bani Sa'ad untuk diasuh dan dibesarkan hingga berusia 6 tahun dan kemudian dikembalikan kembali oleh ibunya. Aminah pada waktu itu bermaksud untuk menziarahi makam suaminya di Madinah, tempat suaminya dimakamkan. Namun, ketika di tengah perjalanan, yaitu di Abwa Madinah, Aminah menderita sakit keras dan menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Dengan demikian, pada usia 6 tahun, Muhammad sudah kehilangan kedua orang tuanya. Setelah Aminah meninggal, Abdul Muthalib mengambil alih tanggung jawab merawat Muhammad. Namun, 2 tahun kemudian, Abdul Muthalib meninggal dunia karena renta. Saat usia 12 tahun, Muhammad diamanatkan Siti Khadijah, seorang saudagar Mekah, untuk menjalankan dagangannya bersama pamannya Abu Thalib ke luar negeri, yaitu Syam. Demikian juga saat usia 25 tahun, perdagangan yang dibawa Muhammad memberikan keuntungan amat besar pada majikannya, Khadijah, yang dinikahi oleh Nabi Muhammad saat Khadijah berusia 40 tahun. Peristiwa penting yang memperlihatkan kecerdasan dan kebijaksanaan seorang Muhammad di saat usia 35 tahun. Waktu itu, bangunan Ka'bah rusak parah. Perbaikan pun dilakukan oleh penduduk Mekah, dan di saat akhir mereka berselisih untuk menentukan suku yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempat semula, perselisihan memuncak dan sampai pada akhirnya para pemimpin Quraisy muncul kesepakatan bahwa orang yang pertama kali masuk Ka'bah melalui pintu Syafa akan ditunjuk sebagai hakim yang akan memutuskan siapa yang meletakkan Hajar Aswad. Ternyata, orang yang pertama kali masuk Ka'bah melalui Syafa adalah Muhammad. Maka sesuai dengan kesepakatan, itulah beliau ditunjuk dan dipercaya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Oke, saya lanjutkan materinya. Jadi, pada usia itu Nabi Muhammad melihat perilaku sehari-hari masyarakatnya yang beragam, menyimpang dari prinsip-prinsip tauhid yang pernah diajarkan Nabi Ibrahim. Hadirlah cahaya baru, yaitu Islam, yang dibawa oleh Muhammad. Melihat situasi masyarakatnya yang semakin jauh dari prinsip-prinsip kebenaran, Muhammad memutuskan untuk banyak melakukan kontemplasi, ya, orang-orang muda yang pada zamannya dijuluki Al-Amin atau terpercaya. Ini ingin mendapatkan jawaban dan nasib manusia. Sambil menyendiri di Gua Hiro, tepatnya usia Muhammad itu sekitar 40 tahun, ia terus mencari kebenaran dan makna. Malaikat Jibril tiba-tiba muncul dan memberikan perintah, bacalah. Muhammad menjawab, aku bukanlah orang yang bisa membaca. Malaikat memeluknya sedemikian keras sehingga ia hampir tak kuasa menahannya dan kembali memberikan perintah, bacalah. Muhammad mengulangi kembali baca jawabannya, aku bukanlah orang yang bisa membaca. Malaikat Jibril kembali memeluk keras-keras, hampir membuatnya terdesak dan mengulangi kembali perintahnya, bacalah. Jawaban tetap sama, aku bukanlah orang yang bisa membaca. Sembari tetap memeluknya, malaikat berkata, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang memberi pemurah, yang maha pemurah maksudnya, yang mengajarkan dengan perantaraan pena. Dia mengajukan kepada manusia apa yang dia tidak ketahui. Ini adalah ayat pertama dari Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Dengan wahyu pertama ini, Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi Nabi Allah pada masa, ya. Oke, sampai sini saja. Akan dilanjutkan
Ferdian kalau nggak salah. Oke, Ferdian, dipersilakan. Misi perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Secara historis, perjalanan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa misi Risalah Langit terbagi dalam 3 periode, yaitu pertama periode pra-kerasulullahan, kedua periode kerasulullahan, dan ketiga pasca kerasulullahan. Tahap kedua sejarah kenabian ini diawali dengan 2 kondisi demografis sosiologis Arab, yakni kondisi pada masa Makkiyah dan masa Madaniyah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW identik dengan latar belakang kondisi masyarakat Arab, khususnya orang-orang Mekah. Para sarjawan, baik Islam maupun non-Islam, tidak berbeda dalam melukiskan keberadaan mereka. Kehidupan masyarakat Arab secara sosiopolitis mencerminkan kehidupan derajat yang rendah, perbudakan, mabuk, perzinahan, eksploitasi ekonomi, dan perang antar suku menjadi karakter perilaku mereka. Situasi chaos semacam ini berlangsung sejak para pendahulu mereka mendiami negeri tersebut. Dari aspek kepercayaan atau agama, orang-orang Arab Mekah adalah para penyembah berhala. Tidak kurang dari 300 berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan atau pelindung manusia. Berangkat dari kondisi inilah, dalam sejarah dicatat bahwa Muhammad sering melakukan kontemplasi uslah untuk mendapatkan suatu jawaban apa dan bagaimana seharusnya membangun kehidupan masyarakat Arab. Setelah melalui proses kontemplasi yang cukup lama, tepatnya di Gua Hira, akhirnya Muhammad mendapat suatu petunjuk dari Allah SWT melalui malaikat Jibril untuk mengubah masyarakat Arab Mekah. Dari sinilah awal sejarah penyebaran dan perjuangan Nabi Muhammad SAW dan menegakkan ajaran Islam dimulai. Para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah SWT dilihat dari pendekatan visi dan misi dapat dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu pertama, nabi yang hanya membawa doktrin teologi semata, dan nabi yang membawa doktrin teologis sekaligus membawa doktrin politis. Doktrin teologis adalah doktrin yang menekankan substansi moral dalam mempersatukan ideal moral manusia dengan ideal moral Tuhan, tanpa melakukan perubahan sosial politik sebagai bagian dari proses ideal moral tersebut. Sedangkan doktrin teologis politis adalah doktrin yang mengedepankan ajakan moral. C. Metode dakwah yang digunakan Rasulullah SAW dalam menegakkan Islam di Mekah. Pertama-tama, beliau melakukannya di lingkungannya sendiri dan di kalangan rekan-rekan. Karena itulah, orang yang pertama kali menerima dakwahnya adalah keluarga dan sahabat dekatnya. Mula-mula istrinya sendiri, Khadijah, kemudian saudara sepupunya Ali bin Abi Thalib yang baru berumur 10 tahun, kemudian Abu Bakar, sahabat karibnya sejak masa kanak-kanak, lalu Zaid, bekas budak yang telah menjadi anak angkatnya, Ummu Aiman, pengasuh Nabi sejak ibunya Aminah masih hidup, juga termasuk orang yang pertama masuk Islam. Ketika Abu Bakar menyatakan masuk Islam dan menampakkannya kepada orang-orang yang dia percayai, maka muncullah nama-nama seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi, dan Talhah bin Ubaidah yang juga masuk Islam, dan seterusnya diikuti oleh yang lain seperti Abu Ubaidah, Abu Salamah,
Harkom bin Abi al-Akram, dan lain-lain. Beliau menjadikan rumah Akram bin Abi al-Akram sebagai pusat pengajaran dan sekaligus pusat kutlah, yang dalam bahasa kita tepatnya disebut sekretariat. Di tempat ini Rasulullah mengajarkan hukum-hukum Islam, membentuk kepribadian Islam, serta membangkitkan aktivitas berpikir para sahabatnya tersebut. Mereka dibawa Abu Bakar langsung kepada Nabi dan masuk Islam di hadapan Nabi sendiri. Dengan dakwah secara diam-diam ini, belasan orang telah memeluk agama Islam. Kurang lebih selama 3 tahun, mereka melaksanakan sholat secara sembunyi-sembunyi. Setelah beberapa lama dakwah tersebut dilaksanakan secara individual, turunlah perintah agar Nabi menjalankan dakwah secara terbuka. Mula-mula ia mengundang dan menyeru kerabat karibnya dari Bani Abdullah Muthalib. Ia mengatakan kepada mereka, "Saya tidak melihat seorang pun di kalangan Arab yang dapat." Sekian. Saya Putrondari, perwakilan dari kelompok 3. Anggota saya pertama Nadio Canggih, kedua Meli Agustina, ketiga saya Putrondari, keempat Muhammad Ferdian. Pelajaran Sejarah Peradaban Islam. Dosen pengampu Bapak Muhammad Abdurrahim. Kelas MBSE semester 2. Oke, itu dia presentasi kami. Kami mohon maaf atas kekurangan, baik tulisan ataupun tulisan. Jika kalau ada kesalahan mohon dikoreksi, dan kepada Allah kami minta ampun. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.